Oke, pernyataan debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebenarnya apa itu tugas akhir ataupun skripsi? Tugas akhir atau skripsi adalah karya ilmiah yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai syarat kelulusan mereka. Dengan adanya tugas akhir itu, mahasiswa diharapkan dapat berpikir kritis dan mampu mengembangkan ilmu aplikasi sesuai bidang studi yang mereka pelajari. Tetapi yang menjadi permasalahannya di sini adalah pada realitanya, kebanyakan tugas akhir itu hanya dianggap mahasiswa sebagai sebuah formalitas persyaratan kelulusan yang hanya berfokus pada penulisan laporan akademik dibandingkan menganalisa proyek yang mereka lakukan secara langsung. Dan bagaimana sebenarnya dampak dari formalitas itu sendiri? Yang pertama, mereka cenderung kurang menganggap serius tugas akhir itu yang menjadi syarat mereka, sehingga para mahasiswa itu tidak akan aktif dalam memahami isi tugas akhir mereka, dan mereka hanya dapat copy paste karena mereka menganggap toh ini hanya sebuah formalitas dan tidak ada keseriusan di tugas akhir mereka. Dan yang kedua, dampaknya adalah ketika mereka terjun di dunia kerja secara langsung, itu sebenarnya mereka sudah kehilangan esensi mereka sebagai sarjana terapan, karena selama mereka mengerjakan tugas akhir mereka hanya mereka stuck di tulisan pelaporan akademik, sedangkan ketika mereka diberikan kesempatan, mereka tuh sebenarnya bisa credit something valuable things di dunia lapangan kerja dengan hal-hal yang mereka pelajari secara praktikal. Tugas akhir itu sendiri itu sebenarnya tidak relevan dengan dunia kerja, karena dalam batasan MOS ini adalah mahasiswa politeknik, di mana mahasiswa politeknik itu dipersiapkan handal bekerja secara teknis. Bahkan dalam pembelajaran mereka selama perkuliahan pun 64% materi mereka dihabiskan bekerja di lapangan dibandingkan teori kelas yang hanya menulis laporan akademik. Jadi mengapa kalian memaksakan proses materi yang sebenarnya itu tidak akan digunakan dalam dunia kerja? Karena apa kalian memaksakan bahwa mahasiswa itu harus menuliskan tugas akhir dalam bentuk laporan penulisan? Dan saya rasa pun pihak oposisi itu perlu mengkaji ulang argumen mereka nanti. Dan yang kedua, secara psikologis, tugas akhir itu sering kali memberikan beban mahasiswa secara mental, di mana tekanan dari keluarga yang sering menanyakan kapan kelulusan mereka dalam proses pengerjaan skripsi, sehingga skripsi mereka itu mengalami penundaan, dan belum juga dari dosen yang sering kali sulit untuk ditemui untuk bimbingan, sehingga proses skripsi maupun tugas akhir mereka mengalami proses penghambatan. Dan ketika mahasiswa sudah tidak sanggup atau menerima beban mental dari berbagai faktor lingkungan, banyak dari mereka memutuskan untuk melakukan bunuh diri sebagai sebagai efek terberat dari itu. Mungkin pihak OA akan mengatakan bahwa tidak semua dari mereka akan melakukan bunuh diri, hanya sekian persen dari mereka. Tetapi benar, tidak akan semua dari mereka akan melakukan bunuh diri, tapi pihak OJ dapat mengatakan bahwa ada pun mahasiswa yang akan tetap berjuang tetapi dengan cara yang salah. Baik, masuk ke argumen berikutnya. Di dunia era globalisasi sekarang, tentu semua hal yang kita lakukan itu diberikan kemudahan, seperti yang kita kenal dengan namanya program AI, di mana program AI sendiri itu diciptakan agar program AI ini dapat melakukan interaksi dengan manusia tanpa adanya batasan apapun. Kita dapat melihat di sini bahwa program AI itu seperti asisten di dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang kita perlukan, tanpa adanya kita mendapatkan kesulitan dengan adanya program AI. Dan salah satu program AI yang banyak digunakan oleh mahasiswa adalah ChatGPT. Banyak mahasiswa memanfaatkan ChatGPT dalam pembuatan tugas akhir mereka. Mungkin pihak oposisi akan kembali mengatakan bahwa ChatGPT hanya digunakan mahasiswa sebagai sumber referensi saja, tetapi pada faktanya ada sebuah kasus yang mengatakan di mana mahasiswa baik dari segi kerangka berpikir pun sudah menjiplak dari ChatGPT. Bahkan lebih parahnya pun, mungkin mereka tidak menggunakan ChatGPT, tetapi mereka langsung menjoki tugas akhir mereka. Jadi apa gunanya mahasiswa diharuskan membuat tugas akhir jika pada dasarnya pun tugas akhir yang mereka buat itu bukan sebuah karya orisinal dari mereka sendiri? Aminus untuk OO. Dan jika pun pihak oposisi mengatakan kepada kami bahwa apa solusi yang bisa pihak OJ berikan, maka pihak OJ akan mengatakan pihak OJ memiliki solusi atas apa yang kami argumenkan.
Jadi solusi yang dapat kami berikan adalah tugas akhir itu dapat diganti dengan proyek kerja yang lebih nyata, di mana mahasiswa dapat melakukan observasi ke berbagai daerah sehingga nantinya mereka dapat memprojek ide inovatif yang mereka dapatkan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan ide yang hanya harus dituliskan di sebuah secari kertas. Dan jikapun ketika kita melihat dampak secara berkelanjutan, mahasiswa itu yang melakukan tugas akhir tentu akan mendapatkan banyak revisi yang membuat mereka terus menggunakan banyak kertas. Penggunaan banyak kertas ini tentu adalah hal yang sangat buruk di saat dunia ini mencari alternatif penggunaan kertas untuk efisiensi penebangan pohon. Ini malah menghabiskan banyak kertas dengan alasan perbaikan revisi, dan perbaikan revisi. Dan jika pun kita bisa melihat ke luar negeri, bahwa di luar negeri pun sudah banyak alternatif yang mereka gunakan selain dengan penulisan tugas akhir. Jadi kapan negara kita itu bisa mengalami kemajuan? Apakah negara kita tuh hanya ingin terjebak di negara berkembang tanpa adanya sebuah melakukan inovasi atau ide apapun hanya dari hal terkecil pun? Jadi saya rasa pihak oposisi itu perlu berpikir ulang mengenai argumen mereka nanti. Kami bangga mendukung mosi.